Yakin mereka Rasulullah akan hadir kepada mereka. Namun Rasulullah berikan isyarat, lanjutkan salat kalian. Saya tidak bisa menemani, kata Rasulullah. Para sahabat yang awalnya senang, bahagia, tiba-tiba harus sedih kembali karena Rasulullah tidak bisa menemani, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq di kala itu. Kemudian ketika falamma irtafa'at ad-duha, ketika waktu duha itu sudah mulai naik, matahari sudah mulai naik, katakanlah jam 8 atau jam 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah. Dan itu posisinya adalah di dalam rumah Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah dibisikkan kanan dan kiri. Di saat itu Siti Fatimah menangis dan kemudian Siti Fatimah tersenyum. Dibisikkan kenapa? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Ayahmu tidak akan merasakan rasa sakit setelah hari ini. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita harus taat kepadanya, sampai kita harus mendengarkan hadisnya dan kita taat dengan ajaran yang terkandung di dalam hadisnya. Karena sesungguhnya hadis, ucapan-ucapan Rasulullah, apa yang Rasulullah praktekkan di dalam kehidupannya, kullu ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw sifatin khuluqiyah. 5 item ini yang namanya ucapan, kemudian perbuatan, takrir, sikap diam Rasulullah, begitu juga sifah khalqiyah, bentuk fisik Nabi, begitu juga sifah khuluqiyah, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah semata-mata karena Allah muliakan Rasulullah, dan itu berawal daripada wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan karena dasar hawa nafsu, bukan karena keinginan syahwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, namun itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus sampai taat, begitu taat kepada Rasulullah? Karena kita rindu rindu kepada Rasulullah terkait perjuangan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, kita runut sejarah di dalam sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Rasulullah di saat dakwah Rasulullah secara sirri, diam, secara sembunyi-sembunyi Rasulullah itu menyelinap dari rumah ke rumah. Berpusat itu di Bait Al-Arqam bin Abil Arqam. Masuk Islam beberapa dari kalangan sahabat Rasulullah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, mereka juga ridha tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan, lihat bagaimana penolakan demi penolakan, kezaliman demi kezaliman, sikap-sikap yang menyakiti, yang itu dilaksanakan oleh keluarga Rasulullah sendiri. Bukan orang lain yang menantang Rasulullah, yang mengancam kehidupan Rasulullah, itu keluarga Rasulullah sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan kelompok-kelompoknya yang lain. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika tuduhan-tuduhan yang menyakitkan sekali ditujukan kepada Rasulullah. Sahir, penyihir, majnun. Wahai orang yang telah diturunkan kepada engkau sebuah kitab, innaka la majnun, engkau ini orang gila. Dituduhkan kepada Rasulullah dengan tuduhan gila, tidak waras, hilang akalnya. Maka sesungguhnya ini sedang membunuh karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Asatirul awwalin,
Wa idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, dongeng belaka yang dibawa sama yang diceritakan oleh Rasulullah itu oleh Muhammad itu adalah dongeng-dongeng belaka. Maka pembunuhan mental itu berawal, mereka mengawalinya dengan pembunuhan mental dan karakter. Baru kemudian terjadi negosiasi al-musawamah. Mereka meminta, bagaimana wahai Muhammad, kalau tahun ini, bulan ini kami beribadah kepada Tuhanmu, dan bulan depan atau tahun depan giliran kalian yang beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut dan Tuhan Na'am. Maka turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Turun ayat. Tidak bisa seperti itu. Lalu mulailah sikap-sikap yang menyakiti Rasulullah. Langsung kontan Rasulullah mengalaminya. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah kami pernah mengingatnya, pernah membacanya, bahwasanya di suatu ketika Rasulullah beribadah di Ka'bah, sujud, kemudian tiba-tiba ada orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu memerintahkan orang-orang bawahannya untuk mengangkat isi perut unta, kemudian itu ditimpakan di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering melihat kurban. Biasanya ketika kita menyembelih hewan kurban berupa sapi, kita sebutkan, biasanya isi perut lembu atau sapi itu penuh satu grek arko itu. Itu sapi. Bayangkan kalau itu adalah unta, sidang jamaah. Unta, isi perut unta itu ditimpakan di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, anak Rasulullah yang tercinta itu. Darinya seluruh nasab zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Melihat dengan kedua bola matanya, tidak bisa berkutik, tidak bisa mengoceh, tidak bisa melawan. Apalah seorang wanita itu, tidak bisa membela ayahandanya. Lalu Rasulullah merasa kesakitan. Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa sampai diarak-arak, ditarik-tarik oleh anak-anak di kota Makkah Al-Mukarramah, dihinakan sampai Abu Bakar memerdekakannya, dan ternyata masuk di dalam as-sabiqunal awalun, orang-orang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang kaya raya, orang tuanya kaya raya. Ketika dia masuk Islam, diusir oleh ibundanya sampai dia menjadi orang yang semiskin-miskinnya, lapar, memakan dedaunan yang kering. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain, Ammar bin Yasir, keluarga Yasir yang sangat masyhur, Sumayyah itu sampai ditombak. Begitu juga Yasir sampai wafat di dalam siksaan itu, dan Ammar sampai dia menyatakan di lisannya, dia katakan, amantu billata wa uzza bi alihatikum, saya beriman kepada Tuhan-Tuhan kalian. Lalu dia mengadu, lari kepada Rasulullah, mengadu bahwasanya, ya Rasulullah, aku apakah aku adalah seorang yang kafir, murtad, musyrik? Tidak, wahai Ammar, engkau tetap sebagai seorang mukmin. Lisanmu boleh mengatakan berujar kekafiran, namun hatimu tetaplah sebagai seorang mukmin. Itu yang dialami oleh Rasulullah bersama para sahabat. Sampai embargo yang telah terjadi 3 tahun lamanya, tidak bisa makan, tidak bisa transaksi. Maka itu sangat-sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang di jalan Allah. Sampai suatu ketika Abu Talib sudah di puncak-puncaknya, tidak dapat lagi membentengi, mengayomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu." Wahai pamanda, andaikan mereka menghadiahkan kepadaku matahari di tangan kanan mereka berikan, dan rembulan di tangan kiri juga mereka berikan, mungkinkah matahari diberikan di tangan kanan?
dipegang seperti itu, mungkinkah? Bulan itu kita pegang, mungkin? Tidak mungkin. Tapi ini sesuatu yang besar diberikan kepadaku agar aku tinggalkan urusan dakwah ini, perjuangan ini, pengorbanan ini, ma taraktuhu, sama sekali aku tidak akan meninggalkannya wahai pamanku. Maka laksanakanlah, lanjutkanlah perjuanganmu wahai anandaku, kata Abu Talib. Rasa yang kita katakan perjuangan, pengorbanan yang luar biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat pamanda Abu Talib, Siti Khadijah wafat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif dan pulang dari Taif ke Makkah Al-Mukarramah sampai Rasulullah diperjalankan Isra dan Mi'raj. Sampai Rasulullah berhijrah, kemudian di dalam fase Madinah banyak sekali peperangan. Ada ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah beserta para sahabat, dipimpin oleh Rasulullah. Ada ma'arakah yang dipimpin oleh para sahabat, Rasulullah tidak ikut. Ada yang namanya Sariyah, beberapa puluhan sahabat saja yang mengikuti peperangan itu, Rasulullah tidak mengikutinya. Sampai ada al-ba'ts, utusan-utusan yang telah Rasulullah utus untuk bernegosiasi, dan itu terjadi di fase Madinah. Ghazwah Uhud, Ghazwah Badar, Tabuk, kemudian ada Ghazwah Khandaq, dan ada juga yang diantara yang terkesan sekali adalah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar itu pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriyah, 3 tahun menjelang Rasulullah wafat, ada sebuah kejadian di situ, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala waktunya makan, Rasulullah hendak menyantap makanan yang telah dipersiapkan, yang ternyata yang mempersiapkannya itu adalah seorang wanita Yahudi Khaybar. Karena orang-orang Yahudi di kota Madinah itu ada 3. Pertama ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan kemudian ada Yahudi Khaybar yang itu berada di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Dan wanita Yahudi ini karena orang munafik, lihat bagaimana perangai Yahudi hari ini, Israel hari ini, memang tidak kita ragukan, memang gak heran kita. Karena kenapa? Ternyata pemikiran licik itu sudah terjadi sejak zaman-zaman awal. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diracuni makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai racun itu masih dirasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir beliau wafat. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat insyaallah dalam waktu 5 menit. Bahwasanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbaring di rumahnya. Kita ceritakan hari terakhir saja. Di waktu subuh, para sahabat Umar, Uthman, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang mulia, mereka sudah menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir berjamaah memimpin salat subuh mereka di Masjid Nabawi. Ketika itu mereka belum memulai salat, karena sebelumnya Abu Bakar sudah pernah memimpin salat tatkala Rasulullah tidak hadir. Dikala sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit demam kepala dan namanya sakit. Kemudian suatu subuh itu di hari terakhir, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah tiba-tiba menyingkap tabir atau tirai jendela rumahnya, yaitu rumah Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyingkap tirai itu, Rasulullah menghadirkan wajah, senyuman di wajahnya. Senyum Rasulullah dan para sahabat sekalian merasa senang gembira. Rasulullah sudah sehat. Karena Rasulullah sudah 2 minggu lamanya sakit. Sudah 10 hari lamanya sakit. Berawal dari akhir bulan Safar Rasulullah sudah sakit. Dan ketika itu Rasulullah menghadirkan senyuman.
Yakin mereka Rasulullah akan hadir kepada mereka. Namun Rasulullah berikan isyarat, lanjutkan salat kalian. Saya tidak bisa menemani, kata Rasulullah. Para sahabat yang awalnya senang, bahagia, tiba-tiba harus sedih kembali karena Rasulullah tidak bisa menemani, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq di kala itu. Kemudian ketika falamma irtafa'at ad-duha, ketika waktu duha itu sudah mulai naik, matahari sudah mulai naik, katakanlah jam 8 atau jam 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah. Dan itu posisinya adalah di dalam rumah Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah dibisikkan kanan dan kiri. Di saat itu Siti Fatimah menangis dan kemudian Siti Fatimah tersenyum. Dibisikkan kenapa? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Ayahmu tidak akan merasakan rasa sakit setelah hari ini. Di situ bisa ada dua maknanya. Bisa jadi setelah ini Rasulullah sembuh dan tidak akan sakit lagi, atau Rasulullah itu merupakan signal Rasulullah akan berpulang ke rahmatullah. Makna yang kedua ini yang dipahami oleh Siti Fatimah. Menangis dari Siti Fatimah. Kemudian dibisikkan di telinga lainnya Siti Fatimah bahwasanya dia adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Dia adalah pemimpin dari kalangan perempuan di seluruh alam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ada signal-signal seperti ini, indikasi-indikasi bahwasanya Rasulullah akan berpulang ke rahmatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya yang lain, memanggil cucu-cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Husain, diciumnya Sayyidina Hasan dan Husain, dan kemudian didoakan kebaikan bagi mereka. Kemudian suatu ketika Abdurrahman bin Abi Bakar, adik daripada Siti Aisyah, masuk ke dalam rumah menenteng sebuah siwak. Kemudian Rasulullah melirik kepada siwak itu dan dipahami oleh Siti Aisyah, "A'khudhuhu lak?" Aku ambilkah siwak itu kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah memberikan isyarat iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Dan di saat Rasulullah bersiwak, ada suatu air di dalam bejana. Rasulullah basuh wajahnya, Rasulullah basuh mulutnya, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, bersuci. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah." Sesungguhnya benar-benar rasa sakaratul maut ini begitu menyakitkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah berbaring dan Rasulullah melihat ke atas. Rasulullah melihat kepada saqf baiti Siti Aisyah, melihat kepada atap atau bagian atas daripada rumah Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, dan ini kami yakini setelah kami kaji beberapa waktu, beberapa kitab, ini adalah ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa. Sering kita dengar ucapan terakhir Rasulullah, ummati ummati, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum, salat salat dan perlakukanlah hamba sahaya dengan sebaik-baiknya, maknanya merdekakan mereka. Salat itu kepada Allah yang maha tinggi, dan memerdekakan budak adalah satu hal ibadah untuk bermuamalah, berinteraksi atau memperlakukan orang yang paling rendah. Itu dipesankan Rasulullah juga pada akhir hayat, namun bukan pada kata-kata terakhir Rasulullah. Kata-kata terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mudah untuk kita hafal. Dan ini menjadi amalan kita insyaallah taala, beranjak daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pada surah An-Nisa ayat 69, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itu adalah doa beliau terakhir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin
was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiqal a'la. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah sebagai pejuang agama ini, orang yang telah mengorbankan seluruh jiwanya, 60-an tahun Rasulullah hidup, sepertiga tahun terakhir, sepertiga umur terakhir Rasulullah perjuangkan demi agamanya. Rasulullah minta, dan kita tidak menyangka Rasulullah minta ini, agar Allah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah membersamai orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Di antaranya adalah orang-orang yang telah diberikan status kenabian oleh Allah, nabiyyin, para penegak kebenaran, was-siddiqin, wasyuhada'i, orang-orang yang syahid fisabilillah, orang-orang yang telah berjuang fisabilillah, was-salihin, orang-orang yang salih. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni diriku. Rasulullah bukankah maksum? Rasulullah bukankah sosok orang yang telah dibersihkan 3 kali? Rasulullah itu dibedah, dioperasi, dibersihkan hatinya. Kenapa Rasulullah minta maghfirah kepada Allah? Allah maghfirli warhamni, ya Allah berikanlah rahmatmu, curahan kasih sayangmu kepadaku. Bukankah Rasulullah ada rahmatan lil alamin? Maka ini sungguh tidak masuk akal kita, kenapa Rasulullah masih mendoakan itu. Kemudian doa yang terakhir, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah izinkan aku nanti dekat dengan ar-rafiqil a'la, teman terbaik di tempat tertinggi. Rasulullah ulangi 3 kali, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, teman terbaik di tempat tertinggi. Bukankah orang yang terbaik di tempat tertinggi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang besar yang dapat kita ambil insyaallah pada kesempatan subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kami sampaikan ini menjadi semangat baru bagi kita. Kita tajdid kembali semangat kita, himmah kita, semangat perjuangan kita, pengorbanan kita sampai akhir hayat kita insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah selalu menemani kita, Allah selalu membersamai kita hingga kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita, perjuangan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bahwasanya ini kita sekarang sudah lewat waktu syuruk, begitu juga sudah boleh masuk atau melaksanakan salat sunat isyraq, di mana kita ketika melaksanakan salat sunat isyraq ini dapat pahala haji, dapat pahala umrah tamah, hanya 2 rakaat saja, dan ini adalah waktu salat awal waktu duha. Setelah ini bisa kita laksanakan duha dalam beberapa rakaat. Jadi itu merupakan ibadah kita pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan jumpa lagi ketika ada kesempatan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.